karena saat ini kita boleh mengalami perjumpaan dan pertemuan oleh karena rumpun besar keluarga Puang Pagayang di tempat ini, di mana kita sama-sama akan menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam acara atau proses Mangrara Tongkonan Puang Pagayang yang saat ini kita masuk di proses atau acara di hari kedua, di mana saat ini ibadah syukur akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Rantai Klasis Mengkendek Timur. Sebelum kami membacakan beberapa sunan acara atau rangkaian acara yang akan kita lewati bersama, izinkan kami menyampaikan hormat kami. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken, baik yang ada di tempat ini Jemaat Rantai maupun yang hadir dari tempat lain. Yang kami hormati pemerintah, tokoh adat, Toparenge, Pekapuangan, la inaniate sebetulnya domai pilihan. Yang kami hormati tokoh agama, ustadz, imam, pastor dan pengantar. Yang kami hormati tokoh pendidik, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan semua yang ditokohkan di dalam fungsi dan jabatannya masing-masing. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dan semua kita yang hadir pada saat ini di tempat sukacita bersama dengan rumpun keluarga besar Puang Pagayang saat ini. Adapun susunan acara yang akan kita buat bersama pada saat ini, yang pertama pembukaannya sementara berlangsung, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Rantai, yang ketiga pembuangan natura, yang keempat penyampaian. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari Ketua Panitia dengan hormatkan sebut namanya Nenena Laso Karoko, kemudian penyampaian atau ucapan terima kasih dari keluarga dengan hormatkan sebut namanya Nenek Wari, dan yang terakhir penyampaian dari Majelis Gereja. Kemudian yang kelima penutup atau kita masuk juga dalam istirahat. Dan sekarang kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, kami mohon keterangan dari kita semua. Terlebih bagi anak-anak sekolah minggu, mari kita duduk tenang dan kita beribadah bersama pada saat ini. Dengan penuh hormat kepada rekan-rekan Majelis Gereja akan mengangkat pelayanan, kami silakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan karunia. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ia keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Gilang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia berkedar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Di dalam ibadah syukur Mangrara Tongkonan Puang Pagayang, mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita memuliakan Allah di takhta yang maha tinggi. Kita berkumpul saat ini menyembah kepadanya, menyembah kepada Kristus. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Mari segenap keluarga bersama-sama dengan kita sekalian yang hadir pada saat ini. Mari dalam satu pengakuan kita bahwa pertolongan kita dalam ibadah syukur mengenai tongkonan buang pagayang saat ini adalah dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, lewat persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ibadah syukur saat ini, mari kita sama-sama mengangkat mazmur pujian kita kepada Tuhan melalui pembacaan Mazmur 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara responsorial antara pelayan, pemimpin liturgi, dan jemaat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan ditolongnya engkau dari Sion. Kiranya dinamnya segala korban persembahanmu, dan disertai dengan korban pengarahannya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang bilang-bilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita berbangga dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap kuat. Ya Tuhan, Berikanlah kemenangan kepada kami, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. suara Tuhan berkuasa kini dan sepanjang masa. Karena itu mari kita bernyanyi dan perhiaskan yang kudus, menyembah bersujud kepadanya.
hadirat jemaat, keluarga, dan kita sekalian yang ada pada saat ini. Kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kita dilayakkan oleh kuasa Allah di dalam Yesus Kristus untuk selalu nantinya di hadapannya dalam membawa penyesalan dan pengakuan dosa. Inang manasa toma dosa sia kasalankan mati kaleni o tuange kamaseikan o Tuhan. Kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan tepat. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal. Dari Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Amin. Ajar benar anugerah pembaruan itu bersama-sama kita. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang berkuasa di dalam setiap alur kehidupan kami. Kami menikmati kehangatan kuasa dan kasih Tuhan melalui penyertaan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh hadir di sini, ikut merasakan kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga besar di Tongkonan Puang Pagayan saat sekarang ini. Dan bersama ini Tuhan, dalam rangkaian ibadah pengucapan syukur kami rindu untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong kami ya Bapa, menjauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, agar firman dan kebenarannya yang hamba-Mu akan baca dan beritakan saat ini akan menjadi firman yang sungguh-sungguh membawa kebahagiaan dan sukacita bagi setiap kami yang mendengar dan akan melakukannya.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu saat ini. Amin. Dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 jadi bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Sekali lagi dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bagian firman Tuhan saat ini diberi judul Dua Macam Dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Terpujilah nama Tuhan yang firman-Nya saat ini boleh kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Amin. Selamat siang dan shalom Bapak Ibu. Sehat nasang siala. Sudah semang alangan tuang ke kita semua hadir di sini dalam kondisi yang sehat. Saya mau mengawal di bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa keluarga boleh dipersekutukan di tempat ini oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya tentu ini bukan hanya sebatas kita berkumpul dalam rangka mensyukuri tentang satu proses yang telah dilewati, di mana proses dari awal perencanaan, dalam segala usaha, dalam segala upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun sebuah tongkonan yang hari ini dari hari kemarin, hari ini dari besok, terus dibingkai dalam suatu upacara pengucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sungguh baik dan memberkati keluarga dari awal sampai saat ini. Tentu keluarga punya harapan, dan harapan itulah yang akan kita lihat bersama-sama hari ini, saudara-saudara. Karena itu dari bacaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian, boleh dikatakan sebagai tema kita hari ini adalah hiduplah sebagai orang bijaksana. Dalam pelayanan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu bukan suatu perkara yang mudah. Karena kita harus belajar untuk melihat berbagai situasi yang dihadapi. Bahkan bersama-sama dengan keluarga, bukan hanya yang ada di tempat ini yang dipertemukan, tetapi banyak juga kita keluarga, saudara-saudara, kerabat yang datang dari tempat yang jauh. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, dibutuhkan suatu kesepahaman dalam melihat bahwa kita ini adalah satu persekutuan keluarga, meskipun lahir dari berbagai keyakinan yang berbeda, tetapi nilai-nilai persekutuan keluarga tetap menjadi perekat
lah menjadi pentoyan matoto. Dan ini juga menjadi hal yang kami syukuri sebagai jemaat, sebagai persekutuan gereja yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam ikut menyaksikan kebahagiaan keluarga saat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup sebagai orang yang bijaksana itu adalah pilihan. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena ternyata selain untuk hidup sebagai orang yang bijaksana, ada juga đi kia lửa mày kia gì đấy mày ha oke dari mana belakang. Ini pemandangan luar biasa di sini, kayak sawah yang masih hijau. menggambarkan bahwa begitu banyak orang yang ada pada saat ini. Mereka juga punya kesan yang luar biasa, bahkan dikatakan mereka takjub mendengarkan kebenaran. Maka ini sudah segala yang terjadi dalam Tuhan Yesus mengajarkan tentang cara keselamatan. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana juga menjalani alur kehidupan ini tepat dan benar. Ya, tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dibuat secara tepat, secara benar dalam standar kita manusia biasa pada baik tak adalah sempurna. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kehidupan ini yang dijalani ini kita hidup dengan baik dan benar. Kita bisa lihat pada pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, mulai dari pasal 5, pasal 6, dan juga bagian awal di dalam pasal yang ke-7. Semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mendengarkan perkataannya. Lalu hal-hal apa saja yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus? Lama saya uraikan nasamite. Begitu banyaknya hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan, terkhusus dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Kita mengkondisikan dalam keberadaan kita pada saat ini, bahwa ketika saat itu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya serta orang banyak, pada saat itu saudara-saudara, sesuai dengan bacaan firman Tuhan kali ini, Yesus mengatakan dua hal penting untuk menjadi perhatian serius bagi orang banyak yang sedang mendengarkan perkataannya saat itu. Yang tentunya koya duka menjadi penggaron tosanta solanasan latanen tire kumua bentu apa melo bentu pak pangada melo na pokada na pangadaran pong Yesu rampo duka laku kita solanasan atau berbeda. Yang pertama, Yesus mengatakan bagian pertama bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu diibaratkan pak apa susia atau dimaksudkan seperti orang yang bijaksana. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Tentu yang
Pangadaan na bang Yesus di pulelenan, laku kita toruan to mengkau pak patungan to sarani, ya saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai hamba Kristus. Pak apang ngada jona, pak kabor sundul menuju mekong matua. Tula di papayan langkat wanta yang mentusana kasih. Tuhan Yesus tentu mengajarkan bagian ini saudara-saudara bahwa engkau telah mendengarkan bagaimana sesungguhnya kasih itu. Mirangi mau. Tapi tidaklah sempurna saudara-saudara ketika sebatas dirangi, dipaham, ditandai, lalu kemudian tidak dilakukan. Ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain, kepada sesama. Pak biasa dapat tahu, ada kipogo om itu pak pendeta. Kipapayan itu nggak butuh kasih pak ko. Biasalah itu kipogo na. Wah pada kipogo na kuah biasa ya tuh kipogo na kasih salam, kasih gagal, kasih tengkian. Nasi kasih nggak ada pak. Dan ini adalah satu pengajaran yang kita mau lihat sebenarnya bahwa kasih yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan adalah ada wujud kepedulian di dalamnya. Ada rasa peduli, ada rasa empati terhadap yang lain. Artinya bahwa Tuhan Yesus pada bagian awal pasal-pasal sebelumnya sudah mengajarkan bagaimana memiliki rasa kepedulian, berempati. Bahkan di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan seperti orang yang juga memberi sedekah, memengan, yang tentunya disertai dengan rasa syukur. Nah Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga dalam bagian ini tentunya mengajarkan bagaimana memiliki tanggung jawab iman. Yang betul tontong duka si pakilala kumwa paralu kita lama samaya. Bahkan satu bagian juga dikatakan berpuasa dan tidak larut dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang bagaimana dalam kehidupan kita ini kita juga mengharapkan yang namanya harta surgawi. Bukan hanya orientasi kehidupan kita di dunia ini saudara-saudara yang Yesus ajarkan, tetapi bagaimana kita juga miliki orientasi ke depan, mengharapkan tentang keselamatan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan ini. Tak tonton makul semangat. Dari laku kita turun tomak patungan, ia tu keselamaran cokaleta lu di mepong matua oleh mepong Yesus. Latak kure semangat mirana kutua. Dan Tuhan sudah memberikan itu. Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran bagaimana berrelasi dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang lain, supaya kita tidak hanya menghabiskan waktu untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Itu kata firman. Bahkan masih diajarkan oleh Tuhan Yesus saudara-saudara bahwa waspadalah kamu terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pasal 7 ayat 15 sampai 20. Nah dari pengajaran-pengajaran itu saudara-saudara nakamali pon Yesus kumua lami perangito ngante ami pogau kami. Yang mi pogau itu direken komi tomalambi. Orang yang bijaksana, yang ibaratnya mendirikan rumahnya di atas batu. Sangat payah bertakir soal teh. Seperti tongkonan, tetap kure sumang alangan puang kuma di pabendan doto batu parandangan matoto. Dan tentu akan terus menjadi doa bersama keluarga untuk kehidupan kebersamaan ke depan. Tongkonan ia akan tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, sebab dibangun di atas dasar yang kuat, di atas batu yang kuat, di pabendan,
dalam perandangan matoto. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, keluarga tetap membangun relasi yang baik, ikatan persaudaraan yang kuat, dan saling mempedulikan serta hubungan dalam kasih Kristus. Yang kedua, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus namun tidak melakukannya. Bersama sesama siapa terlupa dalam doanya. Tinggal kita balik itu semua saudara, bahwa sebatas mendengarkan, tetapi tak ada lagi pembukaan. Ibaratnya apa? Yesus mengatakan orang-orang seperti itu diibaratkan sebagai orang yang bodoh atau tidak bijaksana karena membangun rumahnya di atas batu. Mendengarkan, namun tidak melakukan. Nah tentu kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang tadi kita perayaan dan atau apa, orang bodoh itu yang di sana apa? Pembaca. Nah tentu kita tidak mau ketika orang yang itu ada. Atau ini kita ketemu bersama mungkin apa sebagai datang ke Tuhan. Artinya bagi Bapak Ibu saudara, ibaratnya mendirikan rumah atas dasar pasir, itu rumah itu tidak akan kokoh, mudah roboh, apalagi kalau diterjang angin, hujan dan badai. Nah di sini pentingnya Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa hiduplah sebagai orang yang bijaksana dalam menapaki kehidupan ini, agar kita yakin kita tetap teguh dan kuat untuk menghadapi segala situasi. Diibaratkan dalam bacaan kita hari ini adalah hujan dan badai. Kumalama toto ke solanasan ke tontong ke ilumika di solat puan lang kepatunganan. Saya sangat mengapresiasi kebersamaan di tempat ini. Di awal panitia, secara khusus ketua panitia sudah mengatakan kita hidup di negara Pancasila. Kita hidup di negara yang mengedepankan toleransi. Sebab tak bisa mungkiri te kumaya toto dali lambe te tongkonan konang berapa keyakinan yang dianut. Jadi tinggal mencari energi yang baik, kekuatan keluarga, membangun relasi, hidup dalam berrelasi dengan baik, toleransi dijaga supaya keutuhan dalam persekutuan keluarga di tempat ini, di tongkonan ini menjadi sesuatu yang baik dan tidak hanya berdampak bagi keluarga. Tak enak melakukan keluarga, kumayan nama toto keluarga langkah sipulungan, tontong siangga di tengah-tengah berbagai macam perbedaan, di tengah berbagai macam prinsip, ternyata dampaknya juga kepada orang lain, kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya Bapak Ibu kita. Nah, berbicara tentang dasar misalnya tapahang mosolanasan kumayan na dito bangunan lagi garaga, banua kayu raka, banua permanen raka atau banua tembok, tantu ya tu dolo dirancang kala morai ki kumaya te banua raka pabendan sila matotongan, tamasan ng untoroi, tantu ya tu pondasinya dolo tu di pari-pari. Ketika kita melihat pondasinya kumah, ya tu di garami punaba di apa? Di garagi punalabang tu pondasinya, ya jangan berharap bangunan di atasnya akan kokoh. Tetapi ketika pondasinya Bapak Ibu saudara, inang di pematotongan, pakan dari prisila di kodi cakar ayam di pematotongan, campurannya dan sebagainya betul-betul diperhatikan. Menjadi pondasi sebagian, menjadi penyangga bagi bangunan, bagi bagian-bagian bangunan ke atas. Lalu kaitannya dengan bacaan firman Tuhan hari ini saudara-saudara adalah bahwa Tuhan Yesus memang mengajarkan hal seperti itu. Jadi sangat alkitabiah ke direncanai membangun misaungan banua, Pak susi bangun mote marah Santa Tirote. Tantu nang di dakarantong ng motu randangan mato. Pondasi yang kuat sudah disepakati keluarga ko yan, tulamelo mo din pabendan dito. Supaya bangunan yang dibangun ini, tongkonan puang pagayan ini,
berdiri tegak, berdiri kokoh di atas dasar fondasi yang telah diletakkan. Dan itu penting. Dan saya secara pribadi mau mengatakan bahwa terima kasih kepada keluarga yang telah menjadi orang yang bijaksana. Siya tonto takamali ko mo na pamala di mirasangan na pumatua at kabendanan at tungkonan iya te. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan persekutuannya betul-betul dibangun dengan api. Meskipun koyo, pasti mudah tuh hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga besar selama ini. Tetapi satu hal yang kita mau lihat saudara-saudara adalah inang melo ke tontong isi temanda. Inang melo ke tontong komite mintu rapi. Mintu keluarga. Larampon na mototoy-motoy. Larampon na masiyang siya. Taan na nama joren belan nama arum parupa sekalangan. Siya membela di padang natau. Ikatan kekerabatan dan persaudaraan yang rukun kiranya terus terbangun di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya mau bicara sedikit tentang tongkonan oleh almarhum Pendeta Emeritus Dr. Theodorus Gobong dalam satu bukunya dikatakan Injil dan Tongkonan. Mencoba melihat seperti ini saudara-saudara, tentu dari sumber yang ada juga, bahwa tongkonan itu berasal dari kata tongkon yang artinya duduk. Ma'adokko. Seperti yang kita lakukan hari ini. Tongkonan. Tongkon itu duduk. Lalu kemudian kita berikan ya tambahan ya, menjadi tongkonan berarti menjadi tempat duduk. Yang kemudian dilihat dibangun dari bentuk rumah. Yang kemudian ada juga lumbung dan sebagainya. Yang menjadi bagian dari satu lokasi tongkonan yang ada. Dan dikatakan bahwa rumah atau tongkonan itu yang oleh para leluhur menjadi tempat keluarga besar untuk bertemu dalam melaksanakan berbagai ritus-ritus agama, ritus-ritus secara bersama-sama. Baik itu dalam bentuk rambu solo maupun dalam bentuk rambu tunggal. Jadi singkatnya saudara-saudara bahwa tongkonan itu menjadi tempat untuk memelihara persekutuan dalam ikatan kekerabatan, dalam persekutuan keluarga besar. Lalu selanjutnya saudara-saudara, Pak Gobong juga sempat mencatat dalam buku itu dikatakan tongkonan kemudian dipandang sebagai lambang pusatnya Pak Arapuan. Pak Arapuan, kekerabatan keluarga menjadi sentral, menjadi pusat. Yang itu nanti dikasih pulungan keluarga besar, nanti kuah mamali kita malelah untuk tongkonan. Kasih Pak Adokkuan no Pak Jo, kasih Pak Ulelenan Jo. Keden itu apalah di tiang karangnya. Jadi fungsi pertama dan utama dari tongkonan ialah bagaimana keluarga tetap membina persekutuan dalam ikatan Pak Arapuan itu. Tongkonan kemudian menciptakan dan memelihara nilai-nilai luhur, nilai-nilai kekerabatan dan persekutuan yang baik. Sehingga sebagai keluarga dalam bahasa Toraja Pak Arapuan, raputalan, kemudian mengemban kewajibannya terhadap tongkonannya. Dari suci Motemara Santa Tiro, tantu denku kewajiban mite sebagai keluarga terhadap tongkonan ini. Saat mulai dari direncanakan, saat mulai dalam proses pembangunan sampai saat ini, tak tulis semangat ambil orang tua kemarin dan semua, ben dan matoto. Dan tontong lah menjadi peporimanda anak kasih pulungan lan minggu keluarga. Turun luka mengkatene kami lambi kombongan sisola. Masyarakat ikut menyaksikan kebahagiaan di tongkonan uang pegawai. Jadi mudah ritus-ritus
kegiatan-kegiatan keluarga yang dipusatkan di Tongkonan mestinya menjadi suatu momen yang sangat berharga. Lanai temai rapu si tamu-tamu karena Buddha temai keluarga di beberapa tempat dan di pengalaman-pengalaman yang saya saksikan. Buddha temai tahu tomisa Tongkonan pakai tak menasikan dan tongan. Apalagi kepada malam julu pada nggak tahu. Bahkan beden mau tulis tanda-tanda julu pada nggak tahu sudah namanya rampun aku. Oh, namanya Tongkonan ki apa? Saya tidak tahu dia terakhir demai in the Buddha. Oh ya. Tidak tahu. Kan dari satu silang setelah di kesilangan Bandung. Ya. Iya, silangan Bandung. Jadi dari mana si anak tak po tada ko na silangan Bandung ko, tapi rumah kami meron na to. Kita selesaikan itu secara kekeluargaan. Amin dah kata. Karena minta juga pas sambayan untuk semua apa meron dari kalau tak kamu dan temui anak mati dari dalam Tongkonan itu si malapuk magalatak siya mamalu. Dahnya ko kuma mamalu secara fisik mandang mamalu juga tumi manarangan na kina dan sebagainya. Jadi ini hal penting. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara menjadi bagian yang Tuhan utus menjadi keluarga di jemaat rantai dan kemudian tentu menjadi bagian dari keluarga persekutuan di tempat ini. Dari awal perencanaan saya selalu diundang hadir. OTRS Wapapa memang pengubah tapi paling tidak saya hadir dengan doa. Dan itu yang kemudian meskipun ini sempat tertunda kurang lebih 1 tahun, tapi lata kiro situ kadang ada pemantau semua. Tuhan merancangkan segala sesuatunya indah pada. Nah ini mau tetuat tumelo na sorong pemantau kita dan yang masa sudah di pasal lain rumah ya satu pisah nama suci token naken dan sebagainya. Segala sesuatu dalam rancangan Tuhan pada pandangan kita sebagai orang percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu sudah salah. Ini pakai. Sama alamat-alamat ini ada kuala juga sebagai itu. Sepakat juga, tapi bebasan nontonnya. Iya, ya. Pesan firman. Tantulah kepaham, tak ada pulau-pulau lagi deh. Tapi lah dennya tu pesan lah ketika ada pembantu ada 3 hal. 3 hal yang terlihat. Pertama, kehidupan dan pekerjaan yang telah dilakukan selama ini. Dalam proses perencanaan, dalam merancang dan tiba pada proses pembangunan rumah Tongkonan yang kita syukuri hari ini, Tongkonan Puang Pagaya. Kita yakin ini Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Tuhan terlibat di dalam. Tania kamatutoran namin tuh keluarga. Tania kamatutoran teman namin kita torotolino sangat indah. Tuhan terlibat di dalamnya. Apa nanipayan tuka kemagaran na puan. Lantai proses yang telah terjadi adalah papasake. Ku yakin itu. Yang natay na puan mato pasake ko misol nasa mima adin sa akademelo. Modongan kalau ko ambe tomatuan ku. Ya tomatuan ku jadi Kalimantan meskipun ya biasa banget mau mengeluhkan rasa sakit, tetapi kurus semangat nama adin tontong matoto tiarampo turun kurus semangat bersama dengan semua keluarga, bersama dengan segala panitia. Proses dari awal telah dirancang oleh Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 bahwa sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku, kata Paulus, sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Inang parang lu dasar. Namang kamu dilewati ke proses itu. Dikuris semangat bahwa proses perencanaan, proses saat mulai mengumpulkan semua bahan-bahan, temai kayu, budak tudiala, jomai pira-pira inan membela, tetapi selalu nama adin dipakai manfaat. Sekali lagi itu adalah suatu kehidupan dan proses
pekerjaan yang di dalamnya Tuhan ikut terlibat. Yang kedua, kehidupan dan pekerjaan yang sedang dijalani sampai saat ini, yang utama semangat kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang dibingkai dalam rangkaian acara Mangrara Banua. Mangrara Banua Tongkonan Puang Pagaya. Tabasa Molina. Lamay paabasanta di Puang Pagaya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dari Malesoto, Tenggarontosan Korea Sumangata, tanda kaparanuan tasolanasan bela napak pasak kena puang landa selang kotokote. Tetapi masih ada yang ketiga sekarang. Jangan kita berhenti di sini. Mapetaluna. Kehidupan dan pekerjaan yang akan dihadapi, dijalani dan dilakukan oleh keluarga besar ke depan bersama-sama dengan segenap orang yang ikut merasakan kebahagiaan dan sukacita di tempat ini. Ya, jadi latakila lain apa pisana rencana dari awal Tuhan terlibat. Maafin duan naya kemarasana tapi naya atau temo Tuhan juga terlibat saudara-saudara. Dan kemudian yang kedepannya. Sapa apa orang gaya nga dipari-pari garangnya di tongkonan kini kuari o tayo mo tu apa lah dilanuan lah. Tidak ada harapan menatap masa depan. Kuma nanay siya niloko papasake, nanay tontong payan tu kasih pulungan, nanay tontong payan tu kasih kamamaliran, lang paarapuan, ulangan rarabuku, nanay tontong payan kuma inamalagi tu kuang lang terino siya harapan ke depan saudara. Bahwa kita membangun ini bukan sekedar semua kan atau kemak di kusma atau tamai atau temo siap lalu keluarga pulang dalam kehidupan masing-masing dan emang mana sekiranya kusana tonton kombinasi sama jadi kombinasi keluarga ya tonton kombinasi si apa sikap Baromelo meskipun jarak tapi ada yaitu alat canggih yang bisa mendekatkan keluarga satu dengan yang lain. Dari tekanan Saito. Sehingga saya rindu juga untuk melihat kaitannya ini saudara-saudara. Dari Yeremia pasal 29 bisa diperhatikan. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan tentang kamu, kata Tuhan. Tapi kemarin memiliki. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atau rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Oh, nanti yaitu masa depan di dalam Tuhan saudara. Ketika kamu berseru dan aku datang dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Berdoalah pada Tuhan saudara dan Dia akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Aku akan berkenan kamu temui, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat, dan kamu yang telah kucerai beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membawa. Suli komisan solana sang kami ketongkonan, si puluh bulan keparanuan. Kumua carilah Tuhan, selagi Dia mau ditemui. Bersyukurlah kepadanya, sebab Dia berkenan untuk menerima segala luapan sukacita dan ungkapan syukur. Dan lupa daya itu apa merasan di posalat. Mintu na dipatingol la kepuang na pemalak di sangana dan pontong payang tupak pasakin. Kiranya oleh hikmat kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dan kebenarannya yang saat ini saya telah sampaikan, yang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan keluarga besar telah dengarkan, kita dimampukan untuk melakukannya. Jadi tak antara itu malam, tangan ini antara pegawai. Sebagaimana tema firman Tuhan hari ini adalah hiduplah
sebagai orang yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Sebab itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus. Apa bahkan dari satu tanang nanti kadang puang badan kita kalau salah boleh cara tak mau pun aku parang kalau kita perasaan apa tak akan sakit makuasa satu puang boleh dikuasa pada masa Allah lampi dan merampak dalam mata pinanta tangan tunang panas matahari. kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, berpujilah Tuhan lewat firman yang telah diceritakan oleh hamba-Nya. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kami beri kesempatan kepada yang pertama, solo dari keluarga, yang kedua, duet sekolah minggu gereja teraja Jemaat Rantai, dan yang ketiga, vokal grup PPGT Jemaat Rantai untuk porseni PPGT Seklasis Pontianak Timur, dan kami persilakan secara berturut-turut.
Sekolah minggu. Ya, cepat. Setelah ini siap-siap PPGT ya, fokus grup PPGT di mana? Bersemangat langsung saja PPT semangat hadir. Kami bersepakat satu pujian satu pengakuan bahwa pada Tuhan lah layak diberikan persembahan syukur dalam bahasa raya. Allah aku Tuhan itu berikan semangat.
Sekaligus ini adalah bagian dari persiapan mereka untuk mengikuti kompetisi Porseni PPDT Seklasis Mekete Timur yang akan dilaksanakan di Sumatera Rantai pada tanggal 1 sampai tanggal 4 nanti. Silakan. Oke, Hendrik Tadukun, terima kasih banyak. Peserta sudah main gigil ini. Bagaimana? Oh, sama-sama di sini.
paling dimuliakan lewat persembahan pujian yang telah kita dengarkan bersama. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian yang akan dijalankan di tengah rumah kita. Kita tetap dikuatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tabur di waktu pagi, tabur penuh kasih, tabur terus sampai senja. Mari bersuka bahwa berkatnya kami persilakan kepada paduan suara keluarga Patak Langit untuk memuji Tuhan. Sini mau panas. Sini. Oh. Mana?
Daripada pakai bola patah kita ada pertama, daripada kita ada nasan. Jadi anu sana Pak. Intro. Dari Wani cepat. Turun. Ayo.
May kubisolanasan sa tujuan papayang kursi manghata lan pasambayangan. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Bapa di surga, di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa hari ini kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Melalui setiap rangkaian kegiatan dan ibadah, mensyukuri selesainya tongkonan puang pagayang. Dan kami terus berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera Engkau terus nyatakan bagi segenap keluarga besar. Kiranya mereka terus membangun persekutuan di dalam Tuhan, dalam berelasi, dalam membangun persekutuan sebagai saudara, baik mereka yang ada di tempat ini, pun mereka yang ada di berbagai tempat yang jauh. Terima kasih ya Bapa, ketika dalam rangkaian ibadah ini kami boleh menyatakan kidung-kidung pujian kami. Kiranya Tuhan terus dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kami. Begitupun ketika kami membawa persembahan syukur di hadapan-Mu, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Bahkan ketika kami telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu, mungkinkan kami untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ajar kami terus menjalani kehidupan kami dan tetap bersandar sepenuhnya kepada tuntunan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kiranya segala rangkaian kegiatan yang masih akan dilangsungkan hari ini akan berjalan dengan baik dan semuanya membawa semarak sukacita dan kebahagiaan bagi segenap keluarga, jemaat, bahkan masyarakat di sekitar sana. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami juga. Berkatilah pemerintah kami. Berkati peparengge dan semua yang terus mengambil peran dalam kehidupan selanjutnya. Bahkan tanggung jawab pelayanan yang masih akan dilaksanakan pada hari besok, kiranya semua boleh dipersiapkan dengan baik. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami, syafaat kami. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Yang memungkinkan berdiri, cukup berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru dari firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sentuh hatiku. Hidup pujian kita nyanyikan bersama-sama. Berjalan
memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Karena itu saudara-saudara, jalani kehidupan, lakukan firman yang telah kamu dengar, bangun persekutuan kasih di dalam Tuhan lewat kehidupan di tengah-tengah kebersamaan kita saat ini dan seterusnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, tercinta dan erat, melebihi bunga bakung yang indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan bunga Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Cocok kalau di sini di atas ya, tempatnya nenek atau tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, menangkui emosi hatiku. Menghibur dengan duka, penolong yang tulus, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Syukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memberkati ibadah saat ini dalam ibadah syukur Marara Tongkonan Buang Pegayang. Semoga ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Madingin gila ya? Madingin guys. Iya, madingin ya. Kalimantan. Oke, Kalimantan. Balikpapan. Tarakan. Oh, Tarakan. Ya, Tarakan. Oke, Tarakan. Tarakan guys. Tarakan, Nunukan dan sebagainya. Oh, tadi ame berjuang. Oh, tadi aku biar. Itu tadi dulu. Oke, harga guys. Apa mereka? Bangla jadi boleh diri usah dengan terus sakit aku tak. Ini masih tersisa ya. Kembali lagi bersama Nongki. Cara selanjutnya ganti
host dulu guys. Oh di sosial. Demikianlah ibadah syukur dalam rangkaian mengerarang pengukuhan rumpun keluarga besar Tuang Pengayan saat ini, dan kepada Bapak Pendeta Max Septianus Tandiweru SCH yang sudah mengangkat pelayanan bersama dengan beberapa rekan majelis gereja, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya. Mohon maaf karena acara tadi mungkin ada yang kita rubah, dan sekarang kita akan melangkah ke acara Manglalan Adat. Ya, mungkin dikondisikan sebentar baru penyampaian dari pemerintah dan beberapa penyampaian dan juga pembuangan natura kepada yang akan memandu diberi kesempatan. Kamu kayo? Iya. Kemana nih itu? Tapi apa hubungan ya? Itu ada di pos ini ya. Kalau aku cuma di bawah semua potong dan. Masih tinggi. Oke, badit tak lumayan. Badit tak lumayan. Ano ulit? Luar sa. Kaya ang papalatang hindi magkailan daw. Oh, apa teh guys? Apa sa kanute? Ano tele, pakai pamulang yan teh bos. Satu hari reposi oh. Hari posi. Iya, betul sekali. Gila, Betul lipat sekali. Sebentar. Saya mengiru to komplit. Nah, Sebentar pila.
Tadi dipakai dipakai Pak Dodoi le. Iya betul sekali. Di Pak Dodoi itu hari di Posi. Orang rajin semua. Kirimkan bintang lagi. Kirim bintang. Kirim lagi. Bagi rumpun keluarga Pongpagayang. Kirim bintang yang banyak-banyak. Yang jauh di perantauan. Jauh di perantauan pada sudah. Oke, ayo betul le. Oke, baik. Oke, baik. Nanti tandem teh mau dipakai. Ya, baik. Pak Dodoi hari di Posi. Dodoi betul guys. Bayar betul. Kalau aku hidup di semua pada lah. Tapi keliru. Ya, dari lakon kami minggu teman-teman kusolanasan, nah lakon oleh malagi na ibu bapak pendeta, sia majelis si jemaat, lain dia nate jemaat terante, sia lakon na jomai jemaat sena, sia lakon turun teman parenta na lakon malagi na kepala lembaga tedada, pikuat tabe sia. Yate kamu toro tematong sa to pareng elang tenali ko na sa pulong. Lagi ko parang pumali ako kita minto sa lanasang kumua may kutana ki manindi. Apakah na kasi patuan na mo panite unolayada sa keluarga kumua. Supaya melong tuling ka masara. Rapid tuteng ka na tinitengaukan. Dialay pela-pela tumintuna. Dari sang may Pagi palesi mo tuyo na may pastor stasi Katolik Simbuang natotemo lagi patasu tuyo na ibu bapak pendeta jemaat terante solo jemaat terante orongan ibu dia lagi pasitar rumah teteyada lang tongkonas 10 lang keparengesan tongkonas 10 jadi kikua kasabara soranasang adengki manintang nasaburan dan nipudukut takwa ni kumua on natemo tumbe nasusan masih hari tamane si pagat na soranasang kasih paham dari lagi pamalen angkaran ni papendeta jemataran tete majelis gereja na toyo solat cabang kebaktian Herman Suti lako majelis gereja tolong kami bantukan itu aja. Kita runa ibu pendeta Yulpian kilometer mat pinjalan teorongan teh majelis gereja nate tolong nih antar timbanan itu ibu pendeta sia majelis gereja kata ya deh ya tidak di pamala si taru nate ya matukan de kaparengnya salah kita pun 10 pareng nanti mutu tampo deh angka pilata salenda pareng nanti mutu tampo ayo pada kita tang ya pada kita tang ya dan datang ke langsung datang ke tuan
Pareng saluran teh. Yati ada kopokada kumua, yati kopokada kumua kande ka parenge santatia tu biasa pokadi te anak apa parenge tondo tangan na parenge rentedoro di koyo pokari anak patalo. Jadi yati parenge tondo tangan anak patalo na rente tampo. Angkaran ti. Yati. Yate pareng yang kedolo kana patalo na saluran. Pareng yang buntu deh. Sama tiga-tiga sama lah tetetan lu menang. Pareng yang tanduk bulan teh. Oh anggota, kurang anggota teh. Pareng etan 2 bulan. Pareng igual teh. Pareng babangan teh. Pareng babangan. Pareng tondo babangan teh. Pareng dale teh. Ya la kaya ipat kasi sa pada siapa lang lamin kakal ko tama parenta kapalado suran kedol lo kate na temisa tatunin na misa rin dado at tiwara ka na kulapin ni kada na salang ya tayo sa nasang na te ang siin natin kepala dulu surang tiorongan teh. Kepala dulu surang tiorongan. RT nanti bisa adukan sama salang to bisa RT na to. Yang ngasih nanti kapopos apa bertung pas ada topos ang siin nanti. Lagi kemampu kali kita sama di sabu motu angsi karena keamanan sia komandanku bapak polisi ini nate Ketua PKK Dusuran Tedol Lokote. Ketua PKK Dusuran Teorongan te.
kepala dusun saudara teh. Kepala dusun pasula teh. Ya, pada waktu bersemangat jadi dapat patah-patah itu mintu kegiatan sama pertemuan di kolom modal. Ya, mangkabarang Pak Sia mau tuh malam dana. Dorong kita taruh tuh acara lantai tuh temo. Kemudian mau tuh bisikan di koma aja terkena sama isi Jawa Tengah dorong karena si Rari mau tuh di Jawa Tengah. Jadi lagi petaruh ke acara apa yang tadi mah kita pasakan pengutua dolo. Dolo rata terima tuh berkat na pas dia rumpun keluarga. Di peta ada kabar lagu Bapak Pendeta Ayu Patiku nah pimpinlah doa istirahat. Terima kasih. Iyo pasakkan tangan sambayan ini berikan sambayan kita ikir lah kok salah kada kayak ini. Iya. Kembali lagi bersama Permission tetap apa? Kita ganti host lagi guys. Ini sudah mau makan ini guys. Sudah lapar guys. Mau makan guys, sudah lapar guys. Ini kan nolak.